terhormat Bapak Ibu dosen dan pamong sebagai penguji UKIN kinerja PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2022. Perkenalkan, saya Willy Kasektiaman Daily, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 program studi pendidikan geologi di Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta 2015 0289 1064 NIM PPG 9223410156. Pada kesempatan ini saya menyajikan praktek pembelajaran dengan materi ekosistem. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan tadi? Sudah. Jadi kalau sudah sarapan tentunya kita untuk Belajar. Nah, jadi sebelum kita belajar seperti kebiasaan kita, mari kita dulu berdoa. Siapa yang bisa memimpin dalam doa? Saya Pak. Ya, Mas Riri. Nah, Baik, mari kita berdoa beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sangat terima kasih padamu atas pertolongan kami hingga dari rumah sampai di sekolah ini Engkau telah menjaga kami. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami, berkaitan Bapa, berkelah pikiran kami, agar apa yang disampaikan oleh Bapa dan Ibu guru kami dapat kami tanamkan dalam hati kami masing-masing. Bapa, inilah doa anak yang tak sempurna ini, kami sempurnakan melalui doa anak Yesus Kristus. Amin. ya baik, saya akan mengabsen kehadiran kita hari ini. Tolong mendengarkan namanya masing-masing. Aprianti Bulele, Hadir Pak. Angel Sarialawa, Hadir Pak. Asri Angelita, Hadir Pak. Rita Devian, Hadir Pak. Sri Jayani Guru, Hadir Pak. Sri Jayani Halawa, Hadir Pak. Didasti. Hadir Pak. Ya, ada yang mau saya sebut namanya? Tidak. Pada hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu ekosistem. Sebelum kita mengetahui dulu apa itu ekosistem, tahukah kamu apa saja makhluk atau benda yang ada di sekitarmu? Akan menjawab si April. Silakan April. Benda yang terdapat di sekitar kita yaitu seperti meja, kursi, buku. Kalau makhluk hidup itu seperti burung, ayam dan lain-lain. Ya, bagus. Kita bisa bedakan yang mana benda mati Dan mana benda hidup. Nah, seterusnya, kalau kita perhatikan gambar ini di atas, itu merupakan berbagai macam makhluk. Jadi seperti yang disampaikan tadi si April, ada makhluk hidup, ya, seperti ayam, kan? Ikan, kan? Burung, dan lain sebagainya. Nah, jadi benda mati seperti dedaunan di situ juga termasuk benda mati atau bagaimana? Kalau yang sudah jatuh ke bawah ya benda mati Pak. Tapi kalau masih nyangkut dan Tumbuhan. Ya, sekali. Nah, Ayam itu dan kan tanah, ya kan? kayu yang tertumpah Pak. Kayu, ya. Jadi dari gambar tersebut di atas sudah bisa kita membedakan yang mana makhluk hidup dan yang mana makhluk tak hidup. Jadi dalam ekosistem itulah yang akan kita bahas, karena makhluk hidup baik yang tak hidup maupun yang hidup berada dalam suatu ekosistem. Jadi ketika kalian berada di suatu taman, ada tanaman kering di sana. Apa yang menyebabkan tanaman tersebut kering? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Berlian. Berlian dulu. Salah satu penyebabnya karena kekurangan air, nutrisi, cahaya matahari, dan
dapat juga disebabkan oleh pemberian pestisida secara berlebihan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Sekarang siapa sih? Silakan Bibi. Silakan Bibi. Penyebab kekeringan itu akibat kekurangannya air. Akibat kekurangannya air. Jadi tepuk tangan buat Bibi. Jadi apakah makhluk hidup itu saling mempengaruhi satu sama lain atau bagaimana? Terus dalam sebuah ekosistem kita akan mengenal komponen-komponen di dalamnya dan mengenal bagaimana interaksi antara komponen tersebut. Lanjut. Nah, coba diperhatikan ada dua gambar yang tampil di atas. Itu merupakan gambar apa? Muncul suatu pertanyaan, ya. Komponen apa saja yang menjadi penyusun ekosistem sawah? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Kita harus mengenal semua komponen yang menjadi penyusun ekosistem tersebut. Benar yang dikatakan Mas Irina tadi, yaitu abiotik dan abiotik. Nah, bagaimana interaksinya itu nanti akan kita pelajari. Sebelum kita lanjutkan, ada yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang hendak kita capai dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, itu melalui pendekatan saintifik yang menggunakan model pembelajaran Cognitive Behavioral Learning (PBL). Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik satu dapat memahami komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Yang kedua, dapat memberikan contoh komponen-komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Yang ketiga, dapat mengaitkan bentuk-bentuk interaksi antar komponen dalam ekosistem. Dan yang terakhir, menganalisis informasi data dari berbagai sumber tentang komponen dan interaksi dalam ekosistem. Nah, jadi itu yang merupakan tujuan pembelajaran kita yang hendak kita capai pada hari ini. Jadi mudah-mudahan semua tujuan ini dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Untuk mencapai itu, kita membentuk suatu kelompok, ya. Dari apa yang telah kita lihat tadi, maka kita akan menelusuri dengan membentuk kelompok. Ya, kita bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, Apriyati Bulele, 2, Injil Sari Halawa, 3, Asri Injil Canduru, 4, Vivin Tri Cahaya Dulu, dan yang kelima Justin. Kelompok 2 akan dengarkan namanya Dita Destia. Kelompok 3 Iskayam Setiawa. Kelompok 4 Freddy Fajar, Joyce Marcelina Mei, Sabrina, dan Narati. Ya. Jadi kalau sudah mendengarkan kemudian masing-masing silakan bergabung. Sudah, kelompoknya sudah dibentuk. Jadi kita lanjutkan. Coba diperhatikan video yang saya tampilkan ini di atas. Silakan diamati video yang terlihat di atas. Silakan diambil yang terjadi dicatat.
sudah mengamati video yang barusan kita tampilkan, itu merupakan rangkaian setelah kita melihat video tadi, maka saya akan melanjutkan memutarkan video yang berada di area sawah. Oke, kita ambil salah satu contoh ekosistem ini, yaitu ekosistem sawah, karena mayoritas orang tua dari sawah. Jadi makanya saya mengambil salah satu contoh untuk memudahkan kita mengenali komponen-komponen penyusun dalam sebuah ekosistem. Silakan disaksikan bersama, diamati videonya. Jadi kita melakukan evaluasi kami lanjutkan Komponen adalah komponen yang penting semuanya sama. Komponen penting yang ada di sawah, contohnya padi, jamur, garam, sawah, garam, yang dapat menghasilkan makanan. Yaitu konsumen yang lokal, konsumen tingkat 1. Hal ini dapat dilakukan pada saat satu memakan semut daur yang adalah belalang. Belalang merupakan konsumen tingkat 1 yang berarti konsumen yang merupakan konsumen secara hal ini dapat dibuktikan pada saat belalang makan makanan. Yang keempat adalah keong sawah. Keong sawah merupakan konsumen tingkat 1 juga, sama ini harusnya belalang tingkat mungkin yang tadi. Jadi itulah video yang barusan kita lihat ini merupakan video yang ditampilkan oleh langsung terjun ke sawah, tetapi berhubung karena situasi hujan, maka kita mempergunakan video ini untuk membantu kalian bagaimana menelusuri apa saja yang terdapat di dalam ekosistem sawah tersebut. Jadi kita sudah saksikan bersama tadi. Kalau saya tanyakan apa saja makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem sawah tersebut, siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Makhluk hidup yang terdapat di ekosistem sawah yaitu 1. Keong, 2. Ular, 3. Padi, 4. Capung. Ya, bagus, tepuk tangan. Sini. Air, tanah, udara, dan air mata. Ya, bagus. Kita sekitar bawah ini pasti tahu apa saja yang terdapat di dalam sebuah ekosistem sawah tersebut atau di lingkungan area persawahan. Ya. Jadi silakan dicatat apa saja selain yang telah dikemukakan oleh saudara kita ini tadi. Jadi untuk itu saya akan membagikan RKPD untuk kita kerjakan berdasarkan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 2. Kelompok 3. Itu RKPD silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada pada RKPD. Saya jelaskan. Yang pertama, bentuk ada identitas, itu yang diisi identitas, nama-nama dalam satu kelompok. Yang kedua adalah kelas dan kelompok berapa. Langkah-langkah, bacalah wacana yang terdapat pada RKPD.
diskusikan setiap pertanyaan yang terdapat pada episode secara berkelompok. Ketiga, tuliskan jawaban pada kolom yang sudah disediakan. Langsung isi jawabannya. Sudah bawa handphone kan? Sudah. Ada jaringan? Ada. Jaringannya sama jaringan. Jadi silakan dibuka link berikutnya melalui handphone HP. Nah, misalnya juga melalui Google pencarian. Jadi setelah didiskusikan nanti baru disampaikan, dipresentasikan hasil diskusinya atau jawabannya di depan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Saya memberikan waktu untuk berdiskusi selama 20 menit dan setelah didiskusikan silakan menampilkannya di depan masing-masing kelompok. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya maksimal 4 menit di luar ruang diskusi. Itulah petunjuk untuk mengerjakan, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas atau yang perlu dipertanyakan baik tadinya video yang diamati maupun dengan RK ataupun dengan bahan aja yang barusan saya bagikan. Silakan, saya berikan waktu untuk bertanya. Iya. Jadi silakan di apa yang telah diamati tadi ada di pertanyaan nomor 4 ya. Itu berkaitan dengan video yang barusan kita tampilkan. Itu kan hanya menurut kita apa saja. Kelompok 2 ada yang perlu dipertanyakan. Soal nomor 5 ya. Maksudnya ini ya, apakah interaksi terjadi pada setiap komponen yang diamati, ya kan? Karena tadi kita amati komponen abiotik dan biotik ya kan. Kelompok 4 ya. Adakah terjadi kompetisi antara komponen biotik? Ya kan? Nah, jadi tadi kita sudah melihat apa yang merupakan komponen biotik dan apa yang merupakan komponen abiotik. Nah, jadi setelah kita menelusuri komponen biotik adalah makhluk hidup. Tentunya terjadi, ya kan? Tentunya terjadi. Apa alasannya? Kenapa bisa terjadi? Nah, itu yang dijawab, gitu ya. Coba juga diperhatikan bahan materi yang telah saya bagikan. Bagaimana cara makhluk berinteraksi? Misalnya dulu satu populasi, apakah interaksi terjadi pada setiap komponen yang diamati? Ya, tentunya terjadi. Mengapa demikian? Bagaimana interaksi mereka? Polanya bagaimana? Itu yang perlu kita tunggu kelompok yang lain ya. Di lagi ya. Lagi ya. Nah, bagaimana kan? Sudah. Ya, silakan ditampilkan masing-masing kelompok. Seperti yang kita sampaikan tadi, diberikan waktu masing-masing kelompok untuk menyampaikan presentasinya atau jawabannya selama 4 menit. Dipersilakan kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asmi Angelina sebagai moderator dan cerita saya. Baik, langsung saja kepada teman-teman saya akan menjelaskan soal yang terdapat dari SKPD dan Bapak, yaitu 1. Setelah membaca wacana dan bagaimana sesuatu yang
menurut kami ekosistem ini adalah hubungan timbal balik, saling membutuhkan atau saling beradaptasi. Contohnya padi membutuhkan air, itu adalah salah satu suatu komponen yang saling membutuhkan atau saling beradaptasi satu sama lain. Kita buat kelompok. Silakan itu. Baik, demikianlah presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dipersilakan kelompok berpunya maupun dua. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Aulia Waru dan teman saya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami oleh teman kami. Baik, saya Nomor 2, soalnya apakah makhluk hidup saling mempengaruhi satu sama lain? Karena makhluk hidup saling mempengaruhi satu sama lainnya. di sini dikatakan setelah kita tengok jika salah satu dalam komponen ekosistem tidak ada, maka terjadinya tidak akan seimbang. Yang dimana pasti yang di dalam suatu ekosistem jika salah satu ekosistem tidak dapat atau rusak, contoh kita ambil contohnya yaitu padi. Jika padi jika padi tidak ada atau yang dibilang namanya berkurang, maka makhluk hidup yang mengkonsumsi padi maka berkurang. Ada Pak? Ya. Silakan kelompok 3. Nomor 3 akan menanyakan tentang apa saja peran dari komponen abiotik dan biotik. Kita sekarang membahas yaitu ekosistem sawah, yang dimana peran komponen biotik salah satunya yaitu tanaman, yang dimana peran padi yang termasuk dalam komponen biotik yaitu tanaman padi, yang dimana dia peran itu sebagai produsen atau tanaman penyediaan makanan pada pada makhluk hidup yang lainnya, yang dimana dia adalah produsen awal dari terjadinya suatu rantai makanan. Dan dengan abiotik kita ambil contoh yaitu air, yang dimana air yaitu perannya itu untuk menyuburkan tanaman yang terdapat di dalam ekosistem sawah atau Kita dulu buat kelompok 2. Silakan. Sekian prestasi kami. Silakan kembali ke tempat dan dilanjutkan dengan kelompok 3. Dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, ekosistem seperti tanah, air, dan darah. Apakah makhluk hidup saling memengaruhi satu sama lain? Jawabannya ya. Tiap makhluk hidup tentunya saling bergantung serta saling memengaruhi. Interaksi antara biotik dan abiotik adalah interaksi yang terjadi antara makhluk hidup serta alam yang ada di sekitarnya. Interaksi ini sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Interaksi ini terjadi antara semua makhluk hidup dengan air, udara, dan sinar matahari. Jika salah satu komponen ekosistem tidak ada, hilang atau rusak, maka rantai makanan dalam ekosistem tersebut akan terganggu, sehingga hal ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Contohnya dalam suatu ekosistem sawah, jumlah belalang sebagai konsumen satu punah karena suatu sebab. Hal tersebut mengakibatkan jumlah ular sebagai konsumen 2 menurun, tetapi rambut sebagai produsen akan bertambah banyak jumlahnya. Demikian. jika ada pertanyaan, pendapat, atau saran kepada teman-teman dipersilakan. Baik, kami akan mempertanyakan dari kelompok 3 yaitu sesuai dengan pembahasan kita yaitu ekosistem sawah. Jadi pertanyaan kami yaitu jika salah satu abiotik punah, apakah mempengaruhi ekosistem sawah? Pak, Ya. Menurut saya siapa? Ya, kelompok 1 ya. Vivi, silakan. Dalam komponen abiotik tidak terjadi yang namanya kepunahan karena yang termasuk dalam komponen abiotik adalah tanah, cahaya matahari, udara, dan air. Maksudnya biotik, Pak. Iya. Biotik. Ya, benar Vivi ya. Benar. Ya, karena yang ditanyakan oleh kelompok 4 adalah abiotik. Ya benar, betul. Diperlukan oleh petani
maka belalang akan punah. Jadi apa akibatnya? Itu yang ditanyakan oleh kelompok 4. Jika salah satu biotik punah, maka apakah mempengaruhi ekosistem sawah? Nah, berarti arti dari pertanyaannya itu adalah jika salah satu dari komponen itu atau hewan atau tumbuhan yang berada di dalam ekosistem sawah tersebut punah, apakah mempengaruhi ekosistem sawah? Tentu saja mengaruhi. Mengapa kami mengatakan mengaruhi? Contohnya, kita ambil contoh salah satu dari komponen biotik adalah tikus. Jika tikus punah, maka konsumen yang setelah tikus itu ular akan kehilangan makanannya, yaitu tikus. Nah, mengapa saya mengatakan hal tersebut? Karena ular adalah presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok selanjutnya adalah kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 diberikan waktu selama 4 menit. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan video yang dimati, terjadi interaksi pada setiap komponen karena komponen biotik dalam satu ekosistem akan dipengaruhi oleh kondisi komponen abiotiknya. Contohnya, ikan tumbuh cepat menggunakan banyak oksigen dan menghalangi cahaya matahari. Lalu tanaman air mati dan materi organik atau tanaman air yang mati menyediakan makanan bagi mikroba dan kompetisi mendapatkan unit oksigen meningkat hingga kandungan oksigen terlarut pada air semakin menurun, ikan pun mati. Salah satu komponen ekosistem tidak ada atau hilang rusak, maka rantai makanan dalam ekosistem akan terganggu atau putus, sehingga hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan. Contohnya dalam satu ekosistem, jumlah belalang sebagai konsumen satu punah karena suatu sebab. Hal tersebut mengakibatkan jumlah ular sebagai konsumen 2 menurun, tapi rumput sebagai produsen akan bertambah banyak jumlahnya. Ya, silakan kelompok yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Apakah yang terjadi kompetisi antara komponen biotik? Ya, silakan. Ada. Kami akan menjawabnya. Ya, ada sumbernya karena persaingan untuk mendapatkan sumber yang makanan yang terbatas, terbatas yang diperebutkan pada kompetisi bisa berupa makanan, pasangan, dan wilayah kekuasaan. Cermati dulu pertanyaannya. Ya, jadi kompetisi antara ini tidak ada. Iya. Jadi hanya Karena biotik ada interaksi antara biotik, ya. Iya. Interaksi antara biotik. Ya, Pak. Ada lagi? Tidak. Tidak. Oke. Tepuk tangan buat kelompok. Silakan ditutup. Baik, demikian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Diskusi itu tentunya ada yang sempurna dan ada juga yang tidak sempurna. Ya. Jadi bagi teman-teman untuk setiap kelompok yang lebih aktif dalam memberikan tanggapan atau pertanyaan, kita berikan aplaus dulu buat mereka. Tepuk tangan. Jadi dari berbagai hal yang telah kita diskusikan tentang materi kita mengenai ekosistem, ya, yang kita ambil permasalahannya adalah ekosistem sawah, tentunya kita sudah bisa memahami, ya kan? Meskipun masih belum sempurna sekali, tetapi melalui diskusi ini sudah kita saling melengkapi. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Disimpulkan bahwa ekosistem merupakan kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi komponen ekosistem, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Selain itu, ekosistem ini dikenal di alam yang adalah komponen biotik dan komponen abiotik di dalam komunitas ekosistem dan biosfer.
Selain itu, interaksi antara komponen ekosistem dapat merupakan interaksi antar organisme, antar populasi, dan antar komunitas. Jadi jenis-jenis interaksi tersebut antara lain predasi, kompetisi, simbiosis, dan antibiosis. Demikianlah kesimpulan kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat. Ya, mungkin ada kesalahpahaman baik dalam menyampaikan pertanyaan, ya, menyampaikan pertanyaan yang kurang jelas dan menjawab atas pertanyaan yang telah muncul. Ya, mungkin beda-beda tanggapan. Jadi seperti saya berikan contoh tadi, kelompok berapa itu tadi ya? Kelompok 2 ya. Apa saja peran dan komponen biotik dan abiotik dalam sebuah ekosistem ya, mempunyai perannya tersendiri. Ya. Tidak lain daripada perannya ini yang misalnya produsen, sebagai konsumen, ya, terus sebagai apa tadi, distributor ya, sama decomposer. Ya. Jadi masing-masing makhluk hidup itu mempunyai peranannya masing-masing dalam sebuah ekosistem. Misalnya, ya produsen ini merupakan komponen biotik, ya dalam hal ini adalah autotrof, ya. Autotrof. Apa itu autotrof? Yang bisa menciptakan makanannya sendiri. Jadi peranan antara biotik dan abiotik ini ada, ya. Misalnya matahari, ya. Matahari dengan produsen atau padi dalam hal ini, ya. Kalau tidak ada matahari, maka padi tidak dapat berfotosintesi, tidak dapat menghasilkan makanannya, ya. Jadi melalui cahaya matahari dia bisa membakar makanannya, ya, sehingga produsen tumbuh dengan baik. Jadi otomatis, ya, setiap makhluk hidup atau dalam hal ini komponen biotik akan dipengaruhi oleh komponen abiotik atau lingkungannya. Jadi semuanya memiliki peran, baik itu abiotik maupun biotik. Ya. Kalau heterotrof itu, ya, itu tidak bisa menciptakan makanannya sendiri. Apa itu? Konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, dan sampai ke konsumen tertinggi dan sampai ke pengurang. Jadi dia mendapatkan makanannya dari, ya, produsen. Konsumen 2 dia mendapatkan makanannya dari produsen dan konsumen pertama, dan begitu juga seterusnya. Jadi itu yang berkaitan dengan pertanyaan kelompok 2 tadi, ya. Nah, terus mengenai kompetisi tadi, kelompok berapa itu? Kelompok 3 ya. Memperebutkan makanannya, ya, karena terbatas, ya, karena sumbernya terbatas. Interaksi antara biotik, ya. Bisakah disebutkan macam-macam bentuk interaksi? Apa salah satunya? Ya, interaksi. Ya, antar biotik. Seperti kompetisi, persaingan. Ya, apa? Terjadi termasuk kompetisi kan? Terus apa lagi? Interaksinya, bentuk interaksinya. Simbiosis. Iya. Mutualisme. Mutualisme. Apa lagi? Paradisme. Parasitisme. Iya. Jadi itu yang perlu juga kita mengetahuinya. Ya, itulah bentuk-bentuk daripada interaksi dalam sebuah ekosistem pada komponen biotik. Ya, kalau interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, ya, jadi artinya misalnya padi membutuhkan air, padi membutuhkan cahaya matahari, padi membutuhkan suhu, ya kan, udara, ya, dan seterusnya. Itu interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Jadi sudah bisa dibedakan? Sudah. Nah, ini saya rasa dari hasil diskusi kita sudah bisa dipahami materi kita. Kan dikumpulkan LKPD-nya, ya silakan diantar ke depan. Satu kelompok lagi. Saya akan membagikan secara individu, ya, minggu depan di serahkan. Ya.
Silakan Brother Fendi. Di semua kelompok. Ya, semua satu-satu pilih-pilih. Silakan dikerjakan tugas itu di rumah. Ya, Pak. Ya, minggu depan diserahkan. Dan seterusnya sesuai dengan kebiasaan kita mengawali dengan doa, maka kita mengakhiri dengan doa. Siapa yang memimpin kita dalam? Ya, silakan. Ya. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih atas pertolongan kepada kami semua, kepada kami mulai pelajaran kami ini hingga kami akhiri pada saat ini. Ya Tuhan, kami tahu itu bukan hanya tindakan kami, melainkan hanya semata-mata belas kasihan-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kiranya Engkau yang selalu menjaga kami, dimanapun kami akan pergi Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dengan terakhirnya materi kita hari ini, silakan pulang ke rumahnya masing-masing. Dipersilakan.